Soal nomor 1. Konversilah sudut 150,500 grad dan sudut 350,500 grad ke satuan derajat menit detik. Caranya yaitu 150,500 dibagi 400 dikali 360 derajat. 400 tadi itu asalnya dari 360 derajat sama dengan 400 grad. Nah, hasilnya yaitu 0,376 dikali 360 derajat sama dengan 135,36. Nah, untuk mencari menitnya, yaitu dua angka di belakang koma tadi. Caranya 0,36 dikali 60 sama dengan 21,6. Nah, cara untuk mencari detiknya yaitu satu angka di belakang koma tadi. 0,6 dikali 60 sama dengan 36 detik. Jadi 150,500 grad sama dengan 135 derajat 21 menit 36 detik. Untuk cara nomor yang B yaitu 350,500 dibagi 400 dikali 360 derajat sama dengan 0,876 dikali 360 derajat. Hasilnya 315,36. Dan untuk mencari menitnya yaitu dua angka di belakang koma tadi. 0,36 dikali 60 sama dengan 21,6. Untuk mencari detiknya yaitu satu angka di belakang koma. 0,6 dikali 60 sama dengan 36 detik. Jadi 350,500 grad sama dengan 315 derajat 21 menit 36 detik. Untuk soal nomor 2, yaitu konversilah sudut 210 derajat 15 menit 15 detik dan sudut 110 derajat 50 menit 15 detik ke satuan grad. Untuk jawaban yang A, 210 derajat 15 menit 15 detik ditambah nomor absen saya yaitu 11. Jadi 221 derajat 15 menit 15 detik dikali 400 dibagi 360 derajat sama dengan 221 derajat ditambah 15 per 60 ditambah 15 dibagi 3600 dibagi lagi 360 derajat dikali 400. 15 per 60 tadi asalnya 1 jam sama dengan 60 detik dan 15 dibagi 3600 tadi sama hasilnya dari 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi sama dengan 221 ditambah 0,25 ditambah 0,004 dibagi 360 dikali 400 sama dengan 221,254 dibagi 360 dikali 400 sama dengan 0,61459 dikali 400. Jawabannya adalah 245,836 grad. Untuk jawaban yang B, caranya sama dengan yang A tadi ditambah nomor absen. Jadinya 121 derajat 50 menit 15 detik sama dengan 121 derajat ditambah 50 dibagi 60 ditambah 15 per 3600 dikali 400 dibagi 360 sama dengan 121 derajat ditambah 0,83 ditambah 0,004 dikali 400 dibagi 360 sama dengan 0,33842 dikali 400. Jadi jawabannya 135,368 grad. Soal nomor 3. Konversilah sudut 210 derajat 15 menit 15 detik dan sudut 350,500 grad ke satuan radian. Untuk jawaban soal yang A, yaitu 210 derajat 15 menit 15 detik ditambah nomor absen. Jadi 220
ditambah 15 per 60 ditambah 15 per 3600 dikali 2pi dibagi 360. 15 per 60 tadi, 60-nya itu dari 1 jam sama dengan 60 detik. Dan 3500 tadi hasilnya dari 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi sama dengan 220 ditambah 0,25 ditambah 0,004 dibagi 360 dikali 2pi. Sama dengan 220,254 dibagi 360 dikali 2 kali 3,14 karena pi-nya yaitu 3,14 sama dengan 0,61181 dikali 6,28 hasilnya 3,84216 radian. Untuk soal yang B, yaitu 350,500 dibagi 400 dikali 2pi sama dengan 0,87625 dikali 6,28 karena hasilnya 2pi itu dari 2 kali 3,14 sama dengan 6,28. Jadi jawabannya 5,50285 rad. Soal nomor 4. Konversilah nilai 0,555 radian ke satuan sentisimal dan satuan seksagesimal. Untuk YA yaitu sentisimal. Caranya 1 radian sama dengan 400 dibagi 2pi. Jadi 0,555 radian dikali 400 per 2pi. Hasilnya dari 2pi adalah 2 kali 3,14 sama dengan 6,28. Jadi sama dengan 35,350 grade. Untuk jawaban yang B, yaitu seksagesimal. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Jadi jawabannya 0,555 dikali 180 derajat dibagi 3,14 sama dengan 31,816 derajat. Kenapa disebut derajat? Karena seksagesimal itu sama dengan derajat dan untuk sentisimal sama dengan grade. Nomor 5, yaitu gambarlah sudut mendatar 210 derajat, 15 menit, 15 detik di titik P dan 110 derajat, 45 menit, 55 detik. Titik P sama dengan 210 derajat ditambah 15 menit ditambah 15 detik ditambah 11 absen. Jadi 221 ditambah 15 per 60 karena 15 menit ke derajat ditambah 15 per 3600 karena 15 detik ke derajat. Sama dengan 221 ditambah 0,25 ditambah 0,0041. Hasilnya 221,2541 derajat. Kemudian titik A yaitu 110 derajat ditambah 45 menit ditambah 55 detik ditambah 11. Caranya langkahnya sama seperti mencari pada titik P. Sehingga ditemukan hasil 121,7652 derajat. Titik A besar sudut 121 derajat berada pada kuadran 2 dan titik P sebesar 221 derajat berada pada kuadran 3. Nomor 6, gambarlah sudut jurusan atau azimut di titik A ke P sama dengan 78 derajat, 22 menit, 15 detik ke arah Q sama dengan 250 derajat, 43 menit, 10 detik. Berapakah sudut mendatar PAQ?
Jawab yang pertama titik P. Titik P sama dengan 78 derajat ditambah 22 menit ditambah 15 detik ditambah 10 absen. Sama dengan 78 ditambah 10, 88 ditambah 22 per 60 ditambah 15 per 3600. Karena menit ke derajat dibagi 60, detik ke derajat dibagi 3600. Jadi 88 ditambah 0,366 ditambah 0,0041 sama dengan hasilnya 88,37. Kemudian titik Q hampir sama dengan titik P, yaitu 250 derajat ditambah 43 menit ditambah 10 detik ditambah 10 absen. Jadi 260 derajat ditambah 43 per 60 ditambah 10 per 3600 sama dengan 260 derajat ditambah 0,716 ditambah 0,0027. Jadi hasilnya 260,719 derajat. Ini adalah gambarnya, yaitu azimut P berada pada sudut 88 derajat dan titik azimut Q berada pada 260 derajat. Dan pertanyaannya adalah berapakah sudut mendatar PAQ? Yaitu 360 dikurangi 260 dan ditambahkan 88 sama dengan 100 ditambah 88 jadi 188 derajat. Jadi PAQ adalah 188 derajat. Jika dengan menggunakan skala 1:1000, gambarkan posisi titik A yang berkoordinat X sama dengan 45,000 meter dan Y sama dengan min 75,000 meter. Gambarkan juga posisi titik B yang berjarak 60,500 meter plus nomor urut absen dalam satuan meter dari titik A dan mempunyai azimut AB sama dengan 234 derajat 45 menit 50 detik. Diketahui skala 1:1000, titik A mencari X, yaitu 45,00 meter sama dengan 45 meter kali 100 cm, yaitu 4.500 cm dibagi 1000, karena skalanya 1000, sama dengan 4,5 cm, sama dengan pada Y-nya juga. Y-nya jadi min 7,5 cm. Kemudian DAB, sama dengan 60,500 meter ditambah 10 absen jadi 70,500 meter. 70,5 meter dikali 100 cm sama dengan 7050 dibagi 1000 sama dengan 7,05 cm. Kemudian azimut AB sama dengan 234 derajat 45 menit 50 detik ditambah 10 absen. XB sama dengan XA ditambah DAB dikali sin A alfa AB. Sama dengan XA-nya sudah diketahui 4,5 ditambah DAB-nya sudah diketahui 7,05 dikali sin 244 derajat 45 menit 50 detik. Kemudian sama dengan 4,5 ditambah 7,05 dikali sin 244 derajat ditambah 45 per 60 karena menit ke derajat ditambah 50 ke 3600 karena detik ke derajat. Dijumlahkan sehingga bertemu 4,5 ditambah 7,05 dikali sin 244,763. Kemudian 4,5 ditambah 7,05 dikali min 0,9045. Jadi hasilnya adalah min 1,876. Kemudian mencari YB sama seperti mencari XB, yaitu sama dengan YA ditambah DAB dikali cos 244 derajat 45 menit 50 detik. Kemudian langkah-langkahnya sama sehingga sampai pada sama dengan min 7,5 ditambah 7,05 dikali cos
244,763 sama dengan min 7,5 ditambah 7,05 dikali min 0,4263. Hasilnya adalah min 10,5058. Ini adalah gambar koordinatnya. Titik B berada pada min 1,87 dan 10,5058. Jika dengan menggunakan skala 1:2000, maka gambarkanlah posisi titik P yang berkoordinat X sama dengan min 80,00 meter dan Y sama dengan 110,000 meter. Gambarkanlah juga posisi titik Q yang berjarak 120,400 meter dari titik P yang mempunyai azimut PQ sama dengan 125 derajat 40 menit 45 detik. Berapakah koordinat titik P tersebut? Skalanya diketahui 1:2000. Pada titik B, P, X sama dengan min 80,000 meter sama dengan min 80 meter dikalikan 100 cm. Jadi 8.000. 8.000 dibagi 2.000 karena skalanya 2.000 sama dengan min 4 cm. Pada Y juga sama. 110,000 meter sama dengan 110 meter dikali 100 cm. Kemudian hasilnya dibagi 2000 dan ditemukan 5,5 cm. Q berjarak 120,400 ditambah absen 11 jadi 131,400. DAB-nya diketahui 6,57 cm. Maaf, itu azimut PQ bukan AB. Sama dengan 125 derajat 40 menit 45 detik. Mencari XQ sama dengan XP ditambah DAB dikali sin azimut PQ. Nah, XP sudah diketahui min 4, DAB sudah diketahui 6,57 dikali sin azimut 25 derajat 40 menit 45 detik. Kemudian dihitung min 4 ditambah 6,57 dikali sin 125 ditambah 40/60 karena menit ke derajat dan 45/3600 karena detik ke derajat. Kemudian dihitung. Kemudian X-nya diketahui min 3,896. Kemudian mencari YQ sama seperti mencari XQ, yaitu sama dengan YP ditambah DAB dikali cos azimut PQ. Langkah-langkah menghitungnya sama seperti mencari X, kemudian dapat dihasilkan 1,66. Setelah X dan YQ diketahui, maka titik Q berada pada min 3,89 dan 1,66.